Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anes Nalpia dengan NPM C1B025055 dari kelas 1C Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menganalisis Bahasa di Kalangan Anak Kos. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya, menyampaikan ide, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser, digantikan oleh penggunaan bahasa anak remaja yang biasa dikenal dengan sebutan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul ini berasal dari generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir sekitaran tahun 1996 sampai 2010 yang berusia 11 sampai 25 tahun di tahun 2011. Mahasiswa berada dalam rentang usia generasi dan merupakan bagian dari generasi Z. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antar disiplin yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. 2. Campur kode. Campur kode merupakan pencampuran bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa adanya sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut pencampuran bahasa itu terjadi. Bahasa yang dicampur ialah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang ketiga, interferensi. Interferensi berasal dari bahasa Inggris yaitu interference yang berarti pencampuran, pelanggaran, dan rintangan. Secara umum, interferensi dapat diartikan sebagai pencampuran dalam bidang bahasa. Pencampuran yang dimaksud adalah pencampuran dua bahasa atau saling pengaruh antara dua bahasa. Yang keempat, kosakata bahasa gaul. Bahasa gaul menurut Krida Laksana 2008 dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di perkotaan, bersifat sementara, dan digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk komunikasi internal. Penelitian ini menggunakan studi kasus 3 orang penutur yaitu Y, D, dan N yang mengenakan dialek daerah yang berbeda-beda berdasarkan landasan teori sosiolinguistik, campur kode, interferensi, dan bahasa gaul. Berikut merupakan rincian biodata penutur. Penutur pertama, nama inisialnya Y, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Serawai Seluma. Penutur kedua, inisial nama D, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Serawai Seluma. Dan yang terakhir, inisial N, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Serawai Bengkulu Selatan. Ketiga penutur yang menjadi subjek penelitian merupakan mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos dan berasal dari latar daerah yang berbeda-beda. Perbedaan latar bahasa ini membuat masing-masing penutur membawakan kebiasaan berbahasa sendiri dalam interaksi sehari-hari. Setelah tinggal di kos, para penutur mulai menyesuaikan penggunaan bahasa dalam lingkungan baru, sehingga muncul perpaduan antara bahasa Indonesia informal, dialek daerah, dan bahasa gaul. Kondisi ini mempengaruhi terbentuknya variasi bahasa, serta penggunaan campur kode dalam percakapan mereka. Analisis variasi bahasa berdasarkan sosiolinguistik. Pada data percakapan, ketiga penutur saling berbicara dalam situasi santai, sehingga mereka memilih bahasa tidak baku dan penuh keakraban. Contohnya,
ngapau kabani, nyelala nyoto. Kalimat ini menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia informal, bercampur dialek daerah Serawai. Dipakai untuk menunjukkan kedekatan sosial dan solidaritas sesama anak kos. Faktor yang mempengaruhi variasi bahasa. Berdasarkan teori Indah melalui Rohmani, penyebabnya terdiri dari dua kategori, yaitu faktor ekstralinguistik atau faktor dari luar bahasa. Faktor ini terkait keadaan sosial penuturnya. Satu, hubungan yang sangat akrab. Penutur dalam data adalah teman sekos, sehingga mereka merasa nyaman dan menggunakan bahasa tidak baku dan bebas. Dua, situasi percakapan santai. Percakapan terjadi di kos, bukan di kelas atau pertemuan resmi. Tiga, latar belakang daerah yang berbeda. Karena berada dari daerah yang berbeda, mereka membawa kebiasaan bahasa masing-masing. 4. Identitas sosial sebagai anak muda atau generasi Z. 5. Keinginan mencairkan suasana. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab 2, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa di kalangan anak kos sangat dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor ekstralinguistik dan faktor intralinguistik. Faktor ekstralinguistik muncul karena hubungan antar penutur yang akrab, situasi percakapan yang santai, latar belakang daerah yang berbeda-beda, serta identitas sosial sebagai anak muda yang cenderung menggunakan bahasa kreatif dan humoris. Sementara itu, faktor intralinguistik muncul karena adanya kosakata daerah yang dianggap sebagai sesuai penggunaan bahasa gaul yang lebih ekspresif, serta kebiasaan berbahasa sejak kecil yang terbawa ke dalam percakapan mereka. Hasil analisis juga menunjukkan adanya campur kode, interferensi, dan penggunaan bahasa gaul yang dominan. Hal ini menggambarkan bahwa percakapan anak kos bersifat sangat informal, penuh spontanitas, dan mencerminkan kedekatan sosial antar penuturnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.